Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel Ajak 10. Nah, kali ini kita coba satu hal yang beda nih. Sebenarnya sedikit balas dendam lah. Karena kemarin habis diinvestigasi, interogasi, sekarang gantian kita yang interogasi. Ya Om, Siap, siap ya? siap, Kita siap, siap. interogasi. Sebelumnya, kenal ini, namanya Om Albert Purwa. Beliau Ya, ini orang Depok. Kita kenal betul, nggak sengaja ya? betul, betul, Gara-gara betul. komen-komenan. Ya, Dianya sih yang iseng, sok deket sama saya. Tapi ujung-ujungnya jadi teman, satu visi satu misi dong. Ya, sambil belajar breeding, saya belajar breeding ke dia. Beliau juga aktif di apa ya? Kita punya grup yang namanya Menolak Punah, ya, lebih ke tujuannya konservasi, mencoba mengembalikan apa yang udah kita ambil. Kita ngambil ke alam dan kita coba kembalikan sebagiannya. Nggak banyak sih, ya. tapi mudah-mudahan bermanfaat. Gitu nggak, Om? Siap, setuju, setuju sekali. Nah, jadi saya juga belum tahu nih sebenarnya. Jadi sekalian manfaatin selama ini kepo, tapi mau nanya nggak enak. Siap. Mumpung ada momen kayak gini sekalian nanya. Sebenarnya udah berapa lama sih jadi kicauannya? Sejak kapan sih? Oke, jadi gue sebelumnya grogi juga nih mau jawab. Biasa kan gue nanya-nanya nih. Sekarang gue Sang ditanya, moderator. jadi agak-agak gugup juga nih gimana jawabnya. Nah, Mm-mm. kalau soal gue tertarik itu sama dunia kicau itu sebenarnya dari SD, dari kecil lah. Dari Mhm. kecil gue tuh suka sama burung. Jadi dulu di daerah sini nih di Depok nih, di Beji tepatnya tuh daerahnya tuh masih banyak kebun lah gitu ya, masih banyak rimbun tempatnya. Nah, Mm-mm. kita tuh waktu kecil, namanya waktu kecil kan suka main keluar malam, begadang gitu kan, bakar singkong, biasa nyabut di kebun gitu kan. Kebun Eh, tetangga. Kebun tetangga, kebun orang, tapi kena minta Mm-mm. dulu izin. Oh, besoknya izinnya. Izinnya kalau udah ketemu orangnya. Nah, di situ dulu ada kayak aktivitas gitu kalau malam-malam, apalagi waktu saat Ramadan gitu ya. Jadi mengisi Mm-mm. waktu sambil ronda biasanya tuh sama teman-teman di sini. Kita tuh kegiatannya ngobor. Zaman dulu tuh ngobor namanya. Jadi nyari Mm-mm. burung di kebun-kebun gitu pakai obor atau pakai senter sih. Mm-mm. Tepatnya pakai senter. Nah, itu kita cari dulu tuh banyak banget di sini ada burung ciblek, ada macam-macam lah burung-burung kicau tuh. Nah sekarang Mm-mm. banyak udah semakin berkembang gitu ya, jadi banyak perumahan, banyak kontrakan-kontrakan, jadi padat gitu. Nah, burung-burungnya ini ya makin lama makin tergusur gitu ya. Nah dari sejak SD itu saya suka burung. Burung yang pertama saya pelihara itu burung ciblek kalau nggak salah, ciblek kristal, ciblek putih. Oke. Itu saya pelihara dan saya beli dulu jalan-jalan ke Bogor, saya beli, saya pelihara, hidup sampai lama. Nah itu saya suka banget tuh burung itu sih pertama kali saya suka burung sampai sekarang. Awal mula jadi kicau mania ya. Ya awalnya gitu. Nah, terus jadi pemain gantangan berapa lama nih? Sejak kapan? Kalau gantangan itu sejak SMA kalau nggak salah, SMA itu baru mulai-mulai ada gantangan. Nah burung yang Mm-mm. pertama saya gantang itu dulu konin, kolibri, Konin ya? konin. Itu dulu rame tuh konin. Masih zaman-zaman ada lomba susarawo. Masih banyak lah tuh burung-burung yang sekarang udah nggak bisa dilombain. Anis merah dulu, suca jenggot dulu dulu ada lombanya banyak lah. Nah, Nah, terus kemarin kok gagal ya di Konin? Selanjutnya sekarang. Apa karena efek murai batu nih? Jadi lupa sama Konin. nggak juga sebenarnya sih. Kalau dulu itu kan saya gitu ngerawat konin itu khusus buat lomba gitu ya. Jadi Mm-mm. racikan-racikan itu ya nyontek-nyontek temen lah. Zaman dulu tuh belum ada Nexstar segala macem. Jadi masih pakainya tuh air gula, kroto gitu aja. Bisa Gitu. dong nanti bisikin racikan andalanya ke saya buat bikin konten lah ya. Nggak ada. Kalau zaman dulu Oh, ternyata tuh kalau konin itu yang buat dilombain yang penting mapan. Ternyata begitu. oh, Dan saya pelihara itu dulu ya itu dada apa damer ya, iya kolibri dada damer. merah. Nah
kok lama-kelamaan dia berubah jadi dacok. Ah, Setelah dari dacok ke dahit, jadi full hitam. Nah, keren tuh Dahit, saya iya. suka. Hmm. Nah, berdasarkan info dari teman-teman, jadi memang ternyata kolibri ninja itu katanya memang satu jenis gitu ya, satu jenis. Jadi adanya yang di alam itu dada merah, memutasi-mutasi karena pola pakan atau segala macam, akhirnya tuh berubah ya dadanya itu jadi ada yang coklat, ada yang hitam. Nah, mungkin dari merah, coklat ke hitam itu sejak saya pelihara karena udah lama itu mungkin ini ya kekurangan pigmen atau kurang gizi justru ya. Jadi Kalau akhirnya itu menurut saya bukan kurang gizi sih Om, lebih ke asupan. Itu tadi pigmen warna itu kan dibawa sama protein. Kayaknya protein pembawa pigmen warna merah yang kurang. nah itu Gizi dia. tercukupi sih sebenarnya. Iya, jadi kalau sekarang kan udah ada model-model nektar yang pakai Iya, sirup-sirup tuh yang banyak yang instan merah, ya. banyak yang instan dan ya kalau dulu mah seadanya aja kayak gitu. Nah, terus beralih ke murai. Kenapa nih? Naik kelas atau gimana? Berapa lama sih pegang murai? Enggak, jadi itu sejak SMA itu kan saya gantangan itu nggak cuma kolibri. Jadi pertama itu memang kolibri, lalu Mm-mm. naik ke burung cuca hijau, cuca jenggot dulu juga pernah. Yang belum itu saya anis merah tuh belum pernah. Lalu murai juga. Nah, saya sejak lombain murai itu jadi dari SMA lah sampai kuliah, sampai kerja tuh masih tuh hobinya pokoknya gantang, nggak murai, cuca hijau, udah itu aja deh. Sama terakhir tuh yang lagi pas zaman-zaman ngetren lovebird itu, udah tuh Mm-mm. lovebird terus. Jadi ya kalau lovebird sih lumayan tuh, saya sering menang. Kalau cak hijau, murai, yang menang sekali, kalahnya 20 kali gitu. Terus kok bisa sih jadi kepikiran bikin apiari gitu? Pemain Nah, gantangan kan? jadi nyambung Ujuk-ujuk jadi bikin apiari atau karena ada motivasi, karena mimpi kah, wangsit nggak. atau gimana? Jadi tuh sebenarnya ya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya itu kenapa saya breeding murai itu kan awalnya Mm-mm, 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 saya itu mungkin mencoba gitu ya, mencoba kayak mungkin teman-teman lain itu membreeding murai itu untuk dapat penghasilan gitu ya, penghasilan tambahan. mm-mm, Dan awal sebelumnya yang sekarang ini saya juga sempat ternak dan berhasil, cuma ya kalah sama kebutuhan, akhirnya saya jual indukannya, berhenti ternak murai itu dulu lumayan lama. Terus saya mulai mm-mm, lagi nih dari kurang lebih hampir setahun yang lalu ya, saya baru mulai ternak murai itu. Nah, mm-mm, saya ternak murai batu yang sekarang ini tuh ini untuk mencukupi kebutuhan pakan burung-burung yang di aviari gitu. Jadi sebelumnya itu saya bikin kandang aviari dulu baru ternak murai. Itu. mm. Jadi saya bikin aviari itu awalnya karena eh, kebanyakan nih burung-burung yang digantung, dipakein sangkar gantung gitu ya. Jadi Mm-mm, terlalu ribet lah setiap pagi, setiap hari lah bersihin kandang, kasih makan satu-satu, jadi mm-mm. capek lah. Akhirnya kepikiran lah tuh bikin aviari dan memang lagi tren juga kan. Saat itu Iya. lagi Mm. tren-trennya, lagi mulai awal-awalnya bikin aviari ikutan lah, walaupun sederhana, nggak terlalu besar. Jadi bikinlah tuh aviari. Setelah itu baru deh kepikiran, wah aviari burung-burung masteran kan, masukin ke Mm-mm, situ. mm-mm, Pikir, cobalah ternak murai dan saya bikin kandang ternak murai itu berdampingan dengan kandang aviari. Tujuannya ya supaya nanti kalau produksi anaknya bisa langsung termasteri secara alami di kandang aviari gitu. mm-mm. Nah, jadi kebutuhan pakan di kandang aviari itu kan ya kalau saya hitung-hitung ya menurut saya itu lebih banyak jatuhnya tuh pengeluarannya dibanding saya pelihara di sangkar gantung gitu ya. Jadi ya karena punya aviari ya otomatis kita pengeluaran semakin besar dan satu-satunya cara untuk menutupi kos itu ya saya coba ternak murai batu tuh. Sejauh ini udah ngasih berapa ekor? Udah ada yang udah nyicip nggak sih? Kalau Eh, untuk hasil
jual gitu ya, Mhm. belum sampai saat ini tuh belum. Waktu itu sempat di DP-in gitu. Nah itu Mhm. mitos juga tuh kalau di DP-in burung taunya Mati. mati. Aduh, jadi kalau saya hitung-hitung sejak Mhm. saya mulai breeding murai batu nih yang sekarang ini itu udah Mhm. kurang lebih ada 20-21an anakan lah yang berhasil. Cuma yang hidup Oke. itu cuma 6 ekor sampai saat ini. Dan usianya, kondisinya sekarang gimana tuh? Kondisi sekarang yang 6 ini yang hidup itu sehat, yang Mhm. 4 baru belajar mandiri, makan pur sendiri. Kalau yang 2 Mhm. sih udah mau mau lepas trotol gitu ya. Itu saya juga Nah, yang mau di Depok, siapin. teman-teman yang di Depok nih boleh nih samperin Om Albert. Jangan lupa ya, samperin channelnya, ntar aku komen aja minta kontaknya. Siapa tahu Siap, bisa murai balik. siap. Ada yang kolesterol gitu kan. Nah, kenalin nih, Om Albert ini salah satu apa ya, pelopor lah. Jadi kita tuh punya grup Ya, WhatsApp. Awalnya dari YouTuber Aviary ya. ya, Terus akhirnya kita gabung sama Aviary Indonesia dan di situ kita dapat kenalan para suhu lah, para master. Ada Om Yudi di situ ya. dari Selo Agrofarm, sama satu lagi tuh eh, master panutan yang selalu membumi, Om Dodi. Untuk di ada Om Dari Sujono Kelana juga. 2 Bird Farm, terus ada Om Sujono, ada Om Odix nih yang kita baru dapat nih, kenalan Om Ya, Odix ya. yang masih misteri siapa jati diri sebenarnya yang bisa breeding kakak tua di tanpa kandang gitu. Ya, Nah, dilepas liar. next time ya, itu next time ini. Next Ya, time bakal kita bahas bagaimana dia nih. ya. Nah, terus balik lagi nih. Hmm. Om Albert ini termasuk orang yang aktif banget dalam pelestarian. Kalau untuk kontennya pelestarian mungkin nggak ada ya di channel saya ataupun channel Om Albert di Umah Manuk TV karena kita rilis ke alamnya via channel via teman gitu. Ya, Kita ada duta, kebetulan ada teman yang mau bantuin rilis untuk rehabilitasi populasi burung di lingkungannya yang juga cukup memprihatinkan. Kita kerjasama sama Bird Rescue Channel itu ya, yang digawangi sama Om Cahyo sama Om Agus di Sleman. Nah, bagus tuh buat diikuti karena mereka rilis burung berdasarkan kebutuhan lingkungan ya, dan ya berdasarkan kebutuhan lingkungan. Contoh kayak Ciwah ya ya, untuk cebek yang di sawah. sawah, terus Perenjak kipasan buat kipasan. mengendali nyamuk sama lalat dan lain-lain lah. Ya. Nah, terus satu lagi kita juga ada teman baru beberapa bulan ini gabung sama kita juga. Alhamdulillah kita udah rilis kemarin terakhir kalau nggak salah 25 ekor ya. Sogun. Itu di Gerobokan Ya, sama Om Ozimanyun. Ozimanyu. Silakan samperin channelnya masing-masing nanti kita tag di deskripsi. Oke, kita balik lagi ke laptop kalau kata Om Tukul tuh. Eh Sebenarnya dalam breeding murai ini susah nggak sih Om? Ada tips dan trik tertentu nggak sih? Gini, dalam breeding kayak gimana biar berhasil gitu langkah-langkahnya. Kayak sampean kan udah sampai 20 ekor lebih tuh yang Ya, sebenarnya ngasil gitu kan. ya, Hasilnya sampai 20 ekor lebih, tapi yang bertahan cuma beberapa ekor, kurang ya, dari 10 berarti nggak sampai nggak sampai 50%-nya. ya. Nah, supaya hal ini nggak kejadian sama yang lain bagi pemula yang juga baru mau mulai. Bagi-bagi dong tips sama triknya Om. Ya, kalau saya kira untuk belajar breeding murai batu, saya juga masih proses belajar sampai sekarang. Jadi pada Mm-mm. intinya eh, kalau mau breeding sesuatu burung atau apapun gitu, sebenarnya sih kita harus terjun langsung gitu. Jadi learning by doing gitu ya. Jadi Oke. kita ketika belajar dari teman-teman yang lain, cari informasi atau teori-teori, itu saat diprakteknya belum tentu sama gitu ya pelaksanaannya atau hasilnya itu sama gitu. Jadi kita Mm-mm. banyak belajar, cari-cari referensi dari mana aja gitu. Cuma yang saya alami itu eh,
akhirnya sampai saat ini nih baru mulai sih, saya baru mulai berhasil gitu ya, bisa dibilang berhasil karena Mhm. ada 6 ekor yang bertahan gitu. Dengan pengalaman-pengalaman yang gagal itu, jadi sebelum saya berhasil ini, saya belajar juga dari teman-teman yang lain, saya lihat di channel-channel breeding gitu kan. Cuma begitu saya terapkan ternyata berbeda gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan karakter burungnya masing-masing dan lokasinya, kondisi kandangnya segala macam itu memang perlu apa namanya, perlu khusus lah mencari apa ya, fokus itu dalam arti kebutuhan dasarnya burung untuk breeding itu apa aja gitu ya. Nah, Mhm. saya mau cerita sedikit. Kebetulan burung murai saya itu satu jantan, dua betina gitu ya. Poligami ya? Poligami gitu. Nah, Mhm. itu awalnya saya betinanya dulu nih saya akurin. Jadi Mhm. betina saya masukkan ke dalam kandang ternak. Itu otomatis karena dia beda wilayah atau asalnya Mhm. beda gitu, saya satuin dulu Mhm. supaya akur nggak berantem. Nah, ketika Mhm. udah kelihatan akur, saya masukin jantannya. Jadi sebelumnya pun saya selalu jejerkan tuh bertiga tuh. Jadi memang Penjodohan ya? ya, nah memang proses penjodohan ini ya gampang-gampang susah sih. Mhm. Jadi memang perlu perhatian khusus juga. Jadi saat di sangkar gantung itu masih saya tempel gitu kurang lebih 2 mingguan lah, saya tempel terus bertiga gitu kan. Nah, setelah itu Mhm. baru betinanya dulu saya masukkan, kelihatan sudah akur nggak berantem, jantannya saya masukkan. Setelah jantannya saya masukkan, itulah perlu perhatian khusus tuh. Si jantan ini kelihatannya galak atau gimana. Dan normalnya itu jantan itu memang galak dan nguber-nguber betina gitu ya. Jadi saat ngejar-ngejar betina itu kita harus awasi betul, jangan sampai Mhm. berdampak fatal gitu ya. Menciderai. Ya sampai ada korban lah, Mhm. jangan sampai ada korban. Sebentar. Nah, jadi saya perhatiin. Nah, ketika paginya saya lepas jantannya itu agak kejar-kejaran, jadi gonta-ganti dikejar, betinanya dua-duanya dikejar. Nah, sorenya itu agak mulai adem nih. Jadi Mhm. proses saling kenal mungkin ya, proses saling kenal. Nah, ketika sudah mulai tidak ada kejar-kejaran lagi, sorenya itu akhirnya ya udah aman nih menurut saya kan. Akhirnya saya tinggal dan kurang lebih sebulan baru mulai bertelur. Oke. Tahap bertelur nih. Nah, saat tahapan bertelur ini ternyata memang namanya burung murai itu eh, tipe burung fighter gitu ya. Jadi nggak bisa terganggu sedikit gitu. Jadi sensitif banget gitu, burungnya. Jadi Berarti harus di tempat tenang ya? ya, kalau menurut saya sih ya. Tapi ada beberapa juga teman yang di tempat rame berhasil juga. Nah, itu tadi saya bilang, ini soal karakter burung kan beda-beda Oke. gitu. Jadi ada yang di tempat ramai berhasil. Jadi kalau di tempat yang punya saya ini sensitif sekali dengan suara bising gitu. Jadi saat nelor pertama itu eh, Mhm. saya nggak sengaja saya mau bikin kandang di depan tuh, motong Mhm. pakai gerinda. Nah, itu berisik. Nah, saya lihat telur itu pertama kali telur cuma satu butir. Iya. Itu Mhm. saya intip. Nah, 2 harinya setelah saya ada pekerjaan di situ berisik, besoknya saya cek hilang telurnya. Itu gagal. Demo dia, demo. Iya, jadi artinya memang burung ini sensitif gitu ya, nggak boleh ada berisik sedikit gitu kan. Mhm. Terus produksi lagi nih, bertelur lagi nih dua dua butir dan Mhm. berhasil netes. Itu saya bingung mau harus gimana gitu ya, karena saya Mhm. trauma dengan telurnya yang dibuang atau dimakan gitu kan. Akhirnya Mhm. setelah netes itu saya ambil gitu, daripada resiko udah saya ambil aja kan, mungkin ada kesempatan hidup. Dan ternyata nggak juga, akhirnya mati juga. Matinya itu karena yang satu lumpuh,
yang satu Hmm, patah kalau nggak salah kakinya, mungkin pas saat belajar terbang, karena usianya waktu itu udah sekitar 13 harian lah, 13 harian. Nah itu proses belajar gitu. Jadi kendala-kendalanya dalam beternak murai batu itu saya baru pahami ada dua fase kritisnya gitu untuk anakan murai batu. oke. Jadi Hmm, masa kritisnya anakan murai batu itu di usia 0 sampai 4 hari gitu ya. 0 sampai 4 atau 5 itu usia yang paling rentan gitu karena eh, apa namanya? Sistem ngelolosnya juga pencernaannya. pakai jam-jaman ya. Ya, dan ini sistem pencernaannya itu belum berkembang dengan bagus gitu ya. Jadi Oke. itu Hmm, perlu diperhatikan karena kita serba salah kasih makan terlalu banyak, dia juga bisa mati karena ke pencernaannya belum jadi, belum maksimal gitu ya hmm, sistemnya. hmm, Jadi dia mampet hmm. gitu. Dan kalau kita kasih makan juga kurang, jadi kadang malah mati juga. Pertumbuhannya kurang. Ya, pertumbuhannya kurang. Jadi fase kritis itu usia 0 sampai 4 hari gitu ya. Jadi Kalau setelah udah lewat dari itu Om? udah lewat dari itu saya rasa udah lancar, udah nggak ada masalah sampai fase kritis kedua. Fase kritis kedua itu di saat proses burung anakan murai batu ini belajar nangkring dan belajar terbang. Itu dia biasanya males makan, susah sekali kita ngeloloh. Dia nggak karena dia apa ya terlalu exciting untuk belajar nangkring dan Oh terbang iya. gitu ya. Jadi dia kita loloh tuh nggak mau makan. Nah di situ perlu juga fokus kita eh, sebisa mungkin ketika lolohan itu mau makan kita kasih gitu. Hmm, Jadi saat usia mulai nangkring itu di usia 12 sampai 14 hari itu mulai belajar nangkring dan terbang gitu ya. Nah itu fase kritisnya. Jadi setiap dia mau kita loloh, ya itu kita loloh. Jadi yang biasanya nih usia 5 sampai 12 itu kita kan hmm. loloh 2 jam sekali tuh udah mulai 2 jam sekali lah istilahnya kita. Nah, di usia 12 ke atas sampai 14 itu saat fase kritis itu kita usahakan ya setiap saat dia mau kita kasih karena Hajar, hajar hajar ya. gitu karena Kasih. susah banget gitu kita kalau ngikutin 2 jam sekali belum tentu. Nah beberapa Hmm. kali anakan murai yang hidup ini di fase kritis yang kedua itu eh, bahkan makan jangkrik itu satu satu ekor jangkrik itu seharian Hmm. gitu tapi ternyata Kuat itu gitu Om. kuat tapi ternyata itu normal gitu normal dan ya itu tadi sebisa mungkin kita harus lebihin lah jangan satu seharian gitu cuma ya Iya. itu tadi saya pikir wah seharian kok dia masih kuat gitu ya nah malamnya gitu kayaknya nggak nyampe sehari dan malamnya itu udah mulai agak normal nih makannya jadi mau lagi Hmm. kita loloh 4 atau 5 ekor jangkrik campur kroto. Kalau saya biasanya pakai pur lolohan, khusus lolohan gitu yang Oke. ada di kios-kios lah banyak. Hmm. Ya saya kasih itu dan setelah lewat masa kritisnya itu, jadi masa kritis itu usia 12 sampai 14. Nah tergantung tuh harinya di hari ke-12, ke-13 atau ke-14. Jadi sih cuma sehari tuh masa kritisnya. Setelah itu dia lancar lagi, mau dimakan lagi. Jadi setelah itu aman. Tuh, Setelah itu sampai protol aman ya. aman sampai dia belajar mandiri itu aman. Jadi kalau saya belajar anakan murai batu supaya mandiri itu biarin aja, antepin aja. Kayak misalnya usia kurang lebih udah hampir sebulan nih atau Hmm. 29 hari lah. Itu saya Oke. kasih pakannya itu pagi aja saya loloh pagi. Saya loloh pagi sampai sore setelah maghrib itu baru saya loloh lagi supaya dia merangsang untuk mencoba Makan pur. pakan pur yang atau jangkrik yang saya sediakan di cepuknya gitu. Dan hasilnya memang bertahan hidup sampai saat ini ya. Ya, alhamdulillah sampai Nah, sekarang selamat. sebenarnya faktor-faktor dasar yang paling menentukan itu apa sih Om yang harus diperhatiin? Eh itu Ada tadi nggak sih? ada sebenarnya proses yang pertama itu penjodohan. Setelah penjodohan lewat Hmm. itu proses pengeraman. Ada tipe burung. Nah, tipe burung yang saya punya ini dia tidak bisa merawat anakan. Jadi selalu dibantai. Anakannya netes selalu dibantai. Jadi
Mungkin Mhm. karena faktor birahi juga kali ya, si jantannya atau betina ini udah keburu birahi lagi sebelum anaknya tuh dewasa gitu atau sebelum mandiri. Nah, itu dibantai. Nah, solusinya yaitu tadi saya akhirnya memberanikan diri untuk membeli mesin tetas gitu ya, karena saya frustasi nggak bisa nih kayaknya di indukannya ngurusin anakannya gitu ya. Jadi saya pakai Mhm. mesin tetas. Nah, ketika nelur di usia telur itu 5 hari baru saya panen gitu, saya ambil, saya taruh di mesin Mhm. tetas karena lebih dari 4 atau 5 hari itu baru kelihatan ini telurnya ngisi atau enggak gitu. Kalau usia 1 hari Oke. itu kita ambil belum kelihatan nih ngisi apa enggaknya gitu. Jadi saya ambil di usia telur itu 5 harian lah. Nah, ada satu tips lagi nih yang penting banget dan Mmm. saya juga baru tahu dan belajar dari teman-teman. Itu di fase kritis 0 sampai 4 hari tadi yang saya bilang itu. Eh, Heeh, saya, fase pertama tadi? Iya, saya beberapa kali gagal di fase itu. Eh, itu saya amati dan saya belajar juga nih dari teman-teman, ternyata memang sistem pencernaan itu belum bekerja dengan baik gitu. Saya bingung apa nih solusinya. Jadi kalau teman-teman sih bilang yang lain itu kalau ngelola itu harus diperkirakan gitu supaya pencernaannya apa namanya apa yang dia makan gitu tercerna dulu baru kita loloh lagi gitu. Jadi ngelolohnya itu jangan setiap burung Terlalu sering ya? Jangan ya jangan keseringan terlalu ya berarti? sering, jadi setiap mangap disuap itu katanya nggak bagus gitu ya, karena pencernaannya belum bagus. Mhm. Nah, saya punya trik tersendiri gitu dan ini saya dapat juga dari teman-teman yang lain juga nih, dikasih Mhm. tahu katanya tuh kalau pencernaannya terhambat gitu ya, susah eh, apa namanya mengeluarkan kotorannya itu, ambil aja, saya pakai tusuk gigi gitu ya, tusuk gigi atau apapun itu dicolok aja ininya, duburnya itu dikorek-korek sampai kotorannya keluar. Oh, ditarik dari dipaksa keluar dari anus ya, Ya, kotorannya? dari dubur itu dikorek-korek sampai keluar. Nah, setelah kotorannya berhasil keluar, itu taruh dulu selama 5 menit, baru dia mau makan lagi, baru dia mau makan. Jadi saat pencernaannya nggak bagus itu, mampet lah Mhm. istilahnya ya, pencernaannya mampet itu, dia nggak mau Mhm. makan sehingga dia mungkin karena perutnya merasa kenyang, karena kotorannya belum terbuang, perutnya sakit, Mhm. akhirnya dia Mhm. nggak mau makan dan akhirnya mati gitu. Pemilihan makannya sendiri gimana, Om? Apakah memang harus jangkrik atau kita bisa alternatif pakan lain buat cindil lolohan itu, Om? Kalau saya coba-coba ya, coba-coba itu usia Mhm. dari Mhm. 0 hari pertama saya pernah pakai kroto dan lebih Mhm. bagus sih pakai kroto, cuma karena di sini juga agak sulit gitu ya mendapatkan kroto setiap saat itu, agak sulit. Oke. Akhirnya saya ya itu beli pur lolohan, khusus lolohan murah itu. Jadi saya rendam. Nah itu Mhm. kalau untuk usia 0 hari saya pakai sepertiganya lah, sepertiganya itu 1 kali suap. Nah, dan ketika saya udah tahu triknya supaya pencernaannya itu bisa lancar, jadi saya Mhm. nggak takut lagi tuh. Jadi udah setiap burung yang mau mangap gitu, saya loloh aja Mhm. sampai kenyang sekenyang-kenyangnya gitu. Jadi saya nggak khawatir lagi Mhm. pencernaannya mampet karena ya itu solusinya kita korek-korek duburnya sampai keluar kotoran, diamin lagi 5 menit dia pasti akan makan lagi. Itu sih pengalaman saya untuk melewati masa Oke. kritis tadi. Nah, nih Om, eh kan breeding murai udah rame nih. Ya, Sampean juga udah bagi-bagi ilmunya nih. ya, eh Siapa tahu nih, ntar ada juga yang belajar breeding, ada yang berhasil juga. ya. Sebenarnya gimana sih tanggapan sampean soal breeding murai yang sekarang makin rame dan pasar murai kayaknya makin rame juga nih. eh ada nggak sih kekhawatiran pasar supply apa ya, stok murai kebanyakan atau kayak gimana? Kayak tempo hari itu yang Hmm? masih ingat ya postingan Facebook yang saya angkat itu, Oh ya, ya. yang katanya sampai nanti kalau terlalu banyak yang breeding harganya jatuh. Ya, ya. Nah, kalau pendapat Om sendiri kayak gimana? Coba. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak akan gitu. Kalaupun turun Mm-mm. kayak kemarin itu soal
harga murai turun saya kira karena kondisi pandemi gitu ya, orang banyak butuh Mm-mm. uang jadi jual murainya murah gitu. Nah, Mm-mm. kalau saya sih nggak ngerasa takut gitu ya, karena murai itu dari saya kecil tadi, dari saya muda itu harga murah itu ya segitu-segitu aja, nggak ada. Kalaupun turun nggak kayak contohnya Lovebird lah, waktu itu kan sempat harganya Iya, tinggi ketika banyak yang berhasil ternak, jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Kalau iya, saya rasa ah, kalau murah itu nggak seperti itu, karena murah itu apa ya, sampai sekarang pun banyak orang yang punya minat khusus terhadap murai batu, karena dari dulu tuh nggak tahu ya kenapa ya, murai batu itu kayaknya gengsinya tuh gede gitu kalau tinggi orang ya, ya prestis agak ya. tinggi gitu. jadi Mm. jadi nggak khawatir karena begini, sampai sekarang pun nih begitu banyak peternak burung murai gitu ya, tapi Mm-mm. burung-burung yang di kios itu lebih banyak lagi masih ambil yang dari alam, entah itu impor, entah itu dari lokal, tapi yang jelas kan dari alam banyak ribuan. Jadi sampai kayaknya sampai saat ini kan kedepannya prospeknya masih bagus. Saya kira ya bagus dan hampir sama juga kayak Lovebird nih istilahnya. Sekarang Mm-mm. itu murai sudah mulai ada dua pilihan. Nah, mau menghasilkan murai untuk cetakan lomba atau apa namanya mutasi, main mutasi. Ada juga yang main Mm-mm. mutasi, ada yang sekarang ini yang lagi harganya tinggi itu golden sama, itu jadi murai yang apa ya, coklat keemasan gitu. Itu Mm-mm. luar biasa juga harga tinggi. Terus ada yang albino, lalu ada yang blorok, eh, Mm-mm. ada lagi yang ya macam-macam. Jadi main warna, main mutasi gitu kan. Sekarang Mm-mm. ada yang istilah juga F1, F2, itu saya belum pahami ke situ gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bahas itu lebih detail gitu ya. Nah kalau saya sih Mm-mm. hanya namanya masih belajar juga, jadi saya rasa saya nggak khawatir lah untuk murah itu harganya jatuh. Dan saya ini juga saat mau coba breeding aja tuh teman-teman udah pada ini minta gitu, nanti anakannya jangan kemana-mana ya. Nah itu salah satu bukti bahwa memang peminat murai itu masih tinggi lah itu. Dan Demand pasarnya masih gede ya. ya demandnya masih masih besar lah, jadi jangan khawatir sih kalau mau mulai belajar atau mulai breeding murai batu. Nah, terus ada pesan nggak nih buat, saya nggak tahu ya di channel saya ada yang nonton atau enggak nih. Yang jelas Banyak kalau lah. ada yang nonton deh, buat yang nonton aja, buat yang ada waktu buat nonton. Kasih dong pesan-pesannya buat yang nonton, yang siapa tahu nih ada yang para pemula yang baru mulai, atau ada yang seperti saya baru ada minat doang tapi belum kesampaian buat merealisasikan. Ya, Tolong kalau dong saya pesannya. kalau saya ini cerita cerita sedikit dulu awalnya. Saya tuh Mm-mm. memberanikan diri untuk breeding murai itu sampai kredit loh saya. Kebetulan ada tetangga dekat rumah yang mau saya saya kira sampean bakal cerita itu ke saya doang. Ternyata berani juga buka di sini ya. dong, itu suatu ini juga, maksudnya buat memotivasi gitu ya untuk Mm-mm. teman-teman yang Oke. terus pingin punya ternak murai, tapi bagaimana caranya, ya itu salah satu yang saya lakukan, yang saya alami juga. Jadi saya kredit murai akhirnya punya gitu ya, jadi dengan terpaksaan Mm-mm. akhirnya punya. Dan eh, seperti yang saya pelajari juga dan banyak pengalaman teman-teman gitu, intinya apa yang mau kita rawat itu, entah burung murai, entah mau breeding atau hanya sekedar hobi pelihara. Jadi kita tuh harus benar-benar apa gitu ya, bertanggung jawab lah dengan apa-apa yang kita pelihara itu, karena mau bagaimanapun yang kita pelihara itu adalah makhluk hidup juga gitu ya. Jadi Iya benar. kita jangan terlalu mementingkan ego masing-masing gitu ya. Jadi karena kita ego, kita mau pelihara banyak tapi ternyata kita nggak sanggup ngurusnya, sehingga burung itu bukannya bahagia malah justru menderita, tersiksa gitu. Itu kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita rawat itu benar-benar kita uh, fokuskan gitu, supaya nggak burung aja nih yang kita harapkan menghibur kita gitu ya, karena kita hobi, tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang terbaik lah buat peliharaan kita. Jadi
burung-burung yang kita pelihara itu senangnya nggak terpaksa gitu. Jadi senangnya karena memang kita buat senang juga, kita buat dia sejahtera lah istilahnya gitu. Bunyi karena birahi stabil ya, bukan karena minta makan. Itu dia, jangan jangan juga burung bunyi gacor karena teriak nyari bini 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 gitu. Gitu. Nah, buat yang mau breeding nih, gimana nih pesannya? Ya kalau mau breeding itu yang tadi saya bilang, kalau nggak terjun langsung gitu kita nggak akan bisa tahu bagaimana kondisi realnya itu seperti apa. Kalau untuk sekedar referensi, paling tidak dasar-dasarnya dulu lah kita harus pelajari bagaimana proses breeding. Jadi jangan juga langsung tiba-tiba pengen jadi gitu. Kita kan kadang-kadang mau breeding itu mengharapkan apa ya? Pengennya sukses duluan gitu ya. Padahal belum tahu nih hambatan-hambatannya nih kerikil-kerikil yang mesti dihadapi gitu. Jadi obsesinya jangan terlalu besar dulu. Gitu. Ketika sudah Oke. berhasil, baru bolehlah kita berpandangan mau bikin apa atau mau breeding apa lagi gitu. Jadi harus fokus nih kalau mau breeding itu harus menyediakan waktu yang banyak dan mungkin dana juga gitu sih harus siap di situ. Jadi jangan menetapkan standar terlalu tinggi ya. Ya, Target dan standar jangan ketinggian ya. ya. Jadi intinya sih siap mental aja dulu sih. Gitu. Oke. Oke lah, kayaknya daripada kelamaan ya, kita ke ini aja, Hmm. yang penutup. Ya, boleh. Kita kan ada program menolak punah, Ya, yang tujuannya rehabilitasi populasi walaupun dari kecil-kecilan ya. ya. Gimana sih tanggapan sampean mengenai menolak punah dan rehabilitasi populasi di alam sekitar? Karena saya lihat animo sampean gede banget ya buat rehabilitasi populasi dengan rilis sama bareng teman-teman BRC dan Ozi Manyun ini. Iya, jadi Gimana sih? Coba dong tanggapan sama pandangannya Om. saya tuh sebenarnya begini, yang saya cerita di awal tadi, waktu saya kecil SD itu sering keluar dan burung-burung di sekitar lingkungan saya tuh banyak banget. Bahkan burung puyuh pun ada loh di dekat lapangan sini. Karena semua udah jadi perumahan padat, jadi dan pemikat-pemikat itu juga banyak gitu. Ya. Eh, jadi tuh karena saya merasa apa miris gitu ya, miris karena udah nggak ada lagi nih saya mendengar burung kicau di rumah saya di belakang rumah gitu. Yang dulu aja terakhir itu cerucuk gitu ya, cerucuk Hmm. itu masih suka berkeliaran. Nah, sekarang cerucuk aja nggak ada. Jadi di sini itu yang masih berkeliaran itu hanya kutilang dan burung gereja. Udah itu aja nggak ada lagi. Paling kalau ada burung lepasan orang, peliharaan orang. Jadi efek rindu Ya, populasi masa kecil ya. iya. Jadi Suasana masa kecil berarti. sebenarnya gini, saya itu pingin gitu ya di daerah-daerah lain itu tidak mengalami hal yang sama seperti yang di daerah saya gitu ya. Dan saya Hmm. lihat di daerah teman-teman seperti Berdesyu Channel yang ada di Sleman dan Om Ozi Hmm. Manyun gitu ya, itu masih berpotensi supaya burung-burungnya tetap lestari gitu ya. Jadi Hmm. mumpung belum terlalu parah gitu ya, kenapa nggak kita mulai dari sekarang gitu ya. Jadi sebelum habis burung-burung itu kita sudah antisipasi harusnya di situ. Dan Mumpung masih ada kesempatan ya. iya betul, mumpung ada kesempatan karena mau nunggu sampai kapan sih, masa mau nunggu sampai habis, mau nunggu seperti di daerah saya yang sama sekali, aduh miris deh. Jadi kalaupun ada proses pembangunan gitu, pembangunan entah itu perumahan atau Hmm. setidaknya di tempat-tempat yang padat gitu kan, paling tidak lingkungan itu sudah ramah burung gitu. Ramah burung artinya ketika habitatnya sudah dihancurkan, burungnya pun Hmm. ditangkap. Kan miris gitu, paling tidak tempat tinggalnya udah kita ambil nih, paling enggak burung itu nggak usah lah kita ganggu gitu, biarin aja berkeliaran, dia berkembang biak entah, karena setiap rumah itu pasti juga adalah yang punya tanaman, nah mungkin dia bisa Hmm. berkembang biak atau bisa hidup di situ gitu.
Dan saya beberapa tempat itu di Jakarta itu sempat melihat ada di perumahan itu taman itu Hmm. burung-burungnya masih terjaga loh. Masih lumayan lah. Artinya kan mungkin karena orang kaya gitu ya, jadi nggak ada kepikiran buat nikat gitu. Jadi nggak butuh uang dari mikat Lingkungannya burung. beda ya. Iya lingkungannya beda. Hmm. Tapi intinya sih saya merasa terbantu, merasa apa ya, tertolong dengan punya cita-cita saya gimana nih saya mau mau coba berbuat sesuatu tapi nggak bisa di daerah saya. Akhirnya saya minta bantuan teman-teman seperti BRC, Om Ozi Manyun gitu ya. Jadi dengan mereka lah apa yang saya cita-citakan itu bisa tersampaikan gitu. Walaupun yang tadi Panjang bilang langkah-langkah yang sederhana seperti ini tuh menurut saya nantinya akan berdampak besar gitu ya. Paling tidak akan lebih banyak lagi orang-orang yang terinspirasi gitu dan mengikuti langkah kita. Intinya segitu. Mantap, mantap. Nah, ini nih yang bikin saya setuju dan betah nih, bergaul di Menolak Punah bareng sampean dan teman-teman yang lain. Oke lah, buat yang nonton ya, kalau ada yang nonton sampai akhir nih, Ya, jangan lupa samperin channelnya Om Umaman. Banyak pengetahuan di situ, sampai ada juga burung yang salah kaprah yang punya bunyi kucing itu si Garfield ya. Garfield ya. Itu Panjang yang ngasih nama tuh Garfield tuh. Nah, pokoknya nggak ada ruginya. Intinya nanti di deskripsi saya attach linknya Umah Manuk. Tampilannya itu seperti Iya, di background. iya. Samperin aja, tonton aja dulu. Ntar kalau kira-kira memang suka, silahkan klik subscribe sama like-nya. Jangan lupa di-share juga. Ya. Insya Allah sih, kita kan ada komunitas. Insya Allah kita bakal saling membangun dan memberikan yang terbaik buat yang mengikuti perkembangan channel kita. Ya. Oke, sekian dulu dari Pak Anjang sama Umah Manuk TV. Makasih ya Om. Akhirnya Sama-sama. ya memberikan sedikit ilmu lebih juga. Nggak sedikit sih, banyak. Ada 10 poin nih yang saya tanya. Sama-sama Ada ilmu belajar lebih lah. juga buat saya. Buat memotivasi saya agar lebih giat menabung kayaknya untuk merealisasikan. Siap. Biar cepet nyusul sampean. Iya Oke, dong. makasih Om. Siap. Nggak kapok ya sama Pak Anjang. Enggak, terima kasih. Ya, Pokoknya terima kasih sampai banyak. sekian. Salam Kicau Mania, salam lestari, Salam dan lestari. menolak punah. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kicau Mania, jumpa lagi di channel Umah Manuk TV. Salam lestari dan salam satu hobi. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang ternak murai batu.